Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih kurang semangat di sini ya? Apa karena lagi hujan ya? Jadi kurang semangat kan? Tapi ini tetap semangat lah kita untuk belajar hari ini. Bisa pulang ya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Panggil Misa aja. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan doa ya. Yang dipimpin oleh ketua kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita, harap berdoa sebagai umat agama dan supaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya berdoa. Di sini semuanya nanya dulu kabar kalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baiknya kok lemas ya jawabnya? Baik kan? Baik nggak? Baik. Kalau gitu nih semua nanya dulu sama dua orang di sini dulu ya. Kakak ini dulu. Kayak lemas kan? Gimana kabarnya kak? Baik nih. Tadi kamu jangan nggak mau sini. Enggak. Abang ini selamat kan kayak senyum-senyum. Baik. Kena hujan bang? Gimana nih bang? Bang. Jadi di sini Miss sebelum memulai pembelajaran kita, Miss akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk kalian. Baru tanggal 3 ya? Iya. Miss absen dulu ya. Ada Puspa, Agnes, Angel Kabara, Aulia Nanda, Brenda Putri, Denisa, Dinda, Doan, Dwi, Estefania, Titi, Fiasi, Gideon, Jovita, Marsha, Mevani, Muhammad Andi, Muhammad Rizky, Naila, Natalia, Naila Syafruddin, Nur Aini, Nurul, Putri Nur Aisyah, Queen Seleza, Uya, Ian, Sabila, Septika, Cynthia, Suci, Yamelia, Yora, Jaila. Hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, Miss mau kalian bisa. Ada yang mau bisa? Lihat sampah ambil. Kalau ada sampah di sekitarnya, rapikan mejanya, biar kalian nyaman. Sampah ya, bukan temannya sampah ya. Itu kalau temannya mungkin bukan sampah ya. Sampah. Ada lagi mau ya, buat. Ya, nggak ada sampahnya lagi, udah nyaman. Oke, ini semuanya dulu. Apa materi kita minggu lalu? Proses bisnis dalam Nah, ketika kalian mempelajari proses bisnis dalam materi itu kan kalian mulai tahu ya apa saja sih proses yang ada di dalam materi tersebut. Kan, jadi materi kita pada hari ini mengenai penerimaan kas dalam penerimaan kas dalam hotel. Jadi setelah kalian tahu apa saja sih yang terjadi dalam bisnis hotel itu, nah setelah tahu
Mankas ini ada beberapa capaian pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan sikap disiplin, mandiri, jujur, teliti, dan bekerja sama. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis penerimaan kas dalam usaha hotel. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis penerimaan kas pada penjualan makanan dan minuman. Jadi ada ketiga capaian pembelajaran yang harus kalian capai ketika kalian mempelajari materi pada hari ini. Oke, kita langsung saja memulai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tadi kita membahas tentang penerimaan kas. Nah, jika ada kata penerimaan, berarti ada sesuatu yang kita terima. Contohnya abang ini memberi, abang ini video HP, berarti diterima Pak? Nah, kalau di hotel ini yang diterima itu adalah berupa kas. Nah, ini sebenarnya dulu apa itu yang masyarakat tahu? Yang mereka bilang jadi, kas dalam hotel itu merupakan akun yang penting dalam operasional suatu hotel. Jadi, kas itu dapat menunjang kelancaran aktivitas operasional suatu perusahaan atau hotel. Jadi, kas itu akun yang paling berperan penting dalam kegiatan operasional dari hotel tersebut. Nah, kas juga merupakan modal kerja yang sangat menunjang kelangsungan aktivitas keseharian. Kas itu merupakan modal kerja dari hotel. Mengapa sih Miss dikatakan bahwa kas itu merupakan akun yang penting? Jadi, kas itu merupakan akun yang penting karena dana dari kas tersebut akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang disediakan sebagai fasilitas tamu selama menginap. Nah, maksudnya kan tadi ada kas, ada dana. Ketika kalian menginap di hotel, kan dana itu yang mengelola apa saja yang kalian perlukan ketika kalian menginap di hotel. Nah, fasilitas hotel itu kan bisa berupa kamar tidur kalian, kebersihan, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Banyak lagi kan? Nah, kas tersebut bisa kembali kepada perusahaan setelah tamu yang menginap membayarkan fasilitas hotel yang sudah mereka tidak pakai atau mereka sewa. Jadi kas itu bisa balik ketika misalkan tamu memberikan kembali. Ini ya, aku membayar misalnya satu malam kamar ini 300.000. Nah, dari 300.000 itu hotel itu akan mengelola apa aja sih fasilitas yang diperlukan. Misalnya ada kamar mandi, ada kamar mandinya, bahkan ada kan mau disediakan juga sabun mandi, handuknya. Nah, itulah yang mengelola fasilitas yang kalian perlukan. Nah, di sini diskusi beberapa contoh penerimaan kas pada hotel. Yang pertama itu ada penjualan kamar. Sudah pasti lah ya, ketika kalian melakukan check-in di hotel kan, pasti hotel itu mendapatkan kas berupa uang tunai kan. Misalnya kalian check-in kamar satu malam 300.000. Nah, pasti hotel itu menerima kas berupa uang tunai sebesar 300.000. Nah, yang kedua itu contoh penerimaan kasnya itu ada penjualan makanan dan minuman. Nah, maksudnya ini penjualan makanan dan minuman ini di hotel kan ada yang menyediakan breakfast sama dinner kan. Nah, ketika mereka menjual makanan dan minuman kepada tamu hotel, otomatis mereka mendapatkan kas. Misalnya abang ini nginep di hotel itu, jadi dibikinnya lah akan dia pagi nasi goreng. Kan dijual nasi goreng itu abang ini, tapi sebelumnya itu sudah dilakukan pembayaran oleh abang ini. Beda beli dengan menikmati fasilitas hotel tersebut. Yang ketiga, boleh kalau di next slide. Yang ketiga, penerimaan uang muka dari agen perjalanan. Nah, contohnya ini ambil yang kalian kemarin melakukan study tour. Nah, kalian ketika melakukan study tour kan gak mungkin asal datang ke hotel tersebut. Pasti sudah dilakukan apa? Iya, DP. Kalau bahasa sekarang namanya DP. Jadi ketika kalian melakukan penginapan di hotel, udah ada dulu uang dikasih. Ini ya, kami menginap 3 hari di hotel Niagara ini. Misalnya satu malam dia 300.000. Misalnya ini ya, udah lengkap lah dia sama uang makan sama minum. Jadi ketika melakukan DP
dalam hotel ini akan dicatat pada namanya jurnal penerimaan. Jadi setiap ada transaksi di hotel mengenai penjualan kamar, penjualan makanan dan minuman, penerimaan uang muka dari agen akan dicatat pada jurnal penerimaan. Next one. Oke, untuk yang pertama penjualan kamar itu di debitnya ada kamar review dan cashnya ada kredit. Next one. Yang untuk penjualan makanan dan minuman ada food di debit dan service fees di debit. Nah, maksudnya service ini kan ketika kalian melakukan pembelian makanan dan minuman, dinner sama breakfast, kan ada pelayan yang melayani walaupun kalian mengambil secara prasmanan. Tetapi kan ketika nasi itu habis, ada pelayan yang datang menambahkan nasi tersebut. Nah, jadi itulah nanti kan akan dibiayai dia, yaitu biaya gaji karyawan itu masuk ke service. Kedua ada government tax. Maksudnya ini apa? Ada yang tahu? Pajak, betul. Jadi sama persis sebenarnya pajak. Nanti kalian makan pun misalnya di McD, adanya pajaknya, ya kan? Kalian belanja barang, adanya pajaknya. Jadi begitu dengan hotel pasti ada pajaknya. Nah, kasih itu adalah next up. Penerimaan uang muka dari agen perjalanan ada city tax dan kasih di kredit. Maksudnya itu city itu setiap orang-orang yang sudah melakukan uang muka, misalnya tahun ini, dia nanti masuk di debit bagian city. Oke, yang materi berikutnya ada bagian organisasi yang terlibat dalam prosedur penerimaan kasih. Kedua, penjualan nama. Yang pertama ada bagian organisasinya yaitu front office. Dia di sini bertugas sebagai menerima dan melaporkan setiap pembayaran tamu. Jadi kalau kalian melakukan pembayaran sebagai tamu magang akan dicatat oleh front office. Nah, audit itu bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan ketelitian pemasukan data penjual unit kamar dalam satu hari masing-masing outletnya. Maksudnya gini deh, net audit ini akan meneliti kembali apakah benar misalnya Abang Doni di doang cerita, benar nggak dia bahwasanya sudah menyewa kamar nomor 13 selama 3 hari dengan total biaya 1.500.000. Nah, mereka yang meneliti benar atau tidaknya. Oh, benar abang ini sudah menyewa 3 hari di kamar nomor 13. Bisa? Next one. Income audit itu mencocokkan. Jadi tugasnya tadi sudah ketika diteliti oleh net audit, benar bahwasanya Bang Doni ini melakukan transaksi pembelian kamar nomor 13 akan kembali dicocokkan oleh income audit. Nah, di sini kan dikatakan dia mengoreksi kembali pekerjaan net auditor ini. Jadi dia kembali lagi mengecek kembali apa benar nggak sih Bang Doni itu memang melakukan penjualan pembelian transaksi berupa kamar hotel di nomor 13. Nomor 6. General cashier mempunyai tanggung jawab penuh atas semua penerimaan penjualan kamar. Jadi dia mempunyai tanggung jawab penuh mengenai semua penjualan tamu hotel tersebut check out dari kamar hotel. Nah, ada dokumen-dokumen yang digunakan pada prosedur penerimaan kas berupa penjualan kamar. Yang pertama itu adalah Westbill. Nah, Westbill ini merupakan data yang berisi tagihan tamu per bulan yang sudah di-check-out. Jadi di Westbill ini mengenai semua data-data tamu itu ketika melakukan check-out. Misalnya dia bersih dan menginap 3 hari. Jadi datanya itu akan dicocokkan ke Westbill-nya. Nah, ini merupakan laporan rekapitulasi penjualan kamar kepada tamu hotel. Jadi ketika hotel tersebut melakukan penjualan kamar akan direkap
Pertama, kasir outlet. Mempunyai tanggung jawab penuh atas penerimaan outlet atau outlet restoran. Jadi dia itu ini kayak kasirnya nih. Jadi dia melakukan tanggung jawab penuh atas penerimaan dari setiap penjualan makanan dan minumannya. Yang kedua itu ada night audit. Dia itu bertanggung jawab atas kebenaran dan ketelitian memasukkan data penjualan makanan dan minuman. Sama kayak tadi yang dijual sama ya kan night audit itu tadi yang ngecek benar nggak bahwasanya ada transaksi jualan makanan. Kalau di sini dia benar nggak ada memasukkan data penjualan makanan dan minuman hotel tersebut. Yang ketiga itu ada bintang audit, mempunyai tugas untuk mencocokkan semua hasil penjualan. Tadi itu bedanya di sini dia melakukan mencocokkan ada penjualan makanan dan minuman. Yang keempat itu ada general manager, yaitu mempunyai tanggung jawab penuh atas semua penerimaan hasil penagihan yang dilakukan oleh kolektor dalam satu hari. Jadi dari tagihan-tagihan ini semua akan disetorkan kepada general manager. Oke, ada pun dokumen yang digunakan pada prosedur penerimaan kas penjualan makanan dan minuman. Yang pertama itu restoran and bar bill. Sama nih dia kayak bill tadi. Jadi kan kalau kalian pesan makanan dan minuman kan ada checking kan. Tapi kalau di hotel dia nggak langsung kas, tapi dari awal sebelum kalian melakukan penginapan. Jadi setelah kalian kamar sekian, makanan dan minuman untuk dinner sekian, makanan dan minuman untuk breakfast sekian, baru uang kebersihan sekian, gitu ya. Kedua itu ada restoran and bar summary of sales. Mencatat penjualan makanan dan minuman baik secara tunai maupun kredit kepada masing-masing shift. Misalnya shift malam, jadi dia mencatat adakah penjualan makanan dan minumannya baik secara tunai maupun secara kreditnya. Yang ketiga ada remittance of fund, merupakan amplop yang digunakan untuk melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan pada hari itu. Jadi ketika sudah dilakukan penjualan makanan dan minuman, uangnya itu akan diberikan kepada remittance of fund. Nah, di sini ada beberapa prosedur penerimaan kas hasil penjualan makanan dan minuman. Yang pertama, pada akhir hari, semua kasir atau outlet itu memasukkan hasil penjualan beserta bukti pendukungnya dan pelaporannya kepada ROF, kemudian menitipkannya pada front office. Lalu dilakukan cek terhadap pelaporan tersebut. Nah, keesokan harinya semua ROF diserahkan ke income audit yang melakukan pengecekan ulang, kemudian akan menyerahkan hasil penjualannya kembali ke beberapa baik secara tunai maupun uang maupun kartu kredit. Nah, yang ketiga itu ada general manager akan mengecek kembali sesuai dengan laporan masing-masing outlet, kemudian mencatat ke dalam berkasnya dan menghasilkan laporannya masing-masing. Jadi itu dalam bentuk bukti penerimaan kas dan menyimpan atau menyetor uang ke Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Nah, tadi kan Miss sudah menjelaskan, jika tidak ada yang mau bertanya, kita akan kembali kepada diskusi kelompok. Oke, jadi di sini mau membagi kalian ke beberapa kelompok. Di sini berapa orang? Ya, 3. Miss mau kalian membentuk kelompok 6 kelompok saja. Sepertinya kebanyakan kalau 5 kelompok berarti 6 satu orang ya. Berarti ada nanti yang tunjuk. Miss mau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cara pembagi kelompoknya. Bisa? Oke, mulai dari yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang kelompok 1 di sini yang mendapatkan angka 1 di sini, 2 di situ, 3 di sini, 4 di situ, 5 di sini, 6 di situ. Tadi ada kelompok 1 misalnya, jadi dia yang dapat nomor 1, jadi dia kelompok 1. Kalau dia dapat nomor 2 jadi kelompok 2 dan sebagainya. Ayo, gerak. Yang
ambil kelompoknya masing-masing. Kau berapa? Kalau itu dia mau kembali. Boleh? Bebas saya lagi. Kembali untuk semuanya. Oke, di sini jadi bisa akan memberitahu kalian akan melakukan yang namanya diskusi kelompok dari materi yang sudah dibawakan. Nah, memang sendiri, Pak. Kan kelompoknya, Pak. Oh, tidak lama-lama. Terus lagi kapan? Itu kelompoknya sama ceweknya, kalau izin. Oke, bersih ya. Hati-hati. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Jadi di sini Miss sudah menyediakan yang namanya LKPD, yaitu lembar kerja berupa didik. Jadi kalian di sini sudah disediakan soal beserta jawabannya. Lembar jawabannya di sini ada soal. Kalian langsung saja menjawabnya di lembar jawaban yang sudah tertera. Nanti Miss akan nilai di sini. Oke? Bisa dilihat LKPD-nya. Lima kelompok berapa dia ya? Diskussi waktunya 10 sampai 15 menit. Kelompok yang pertama untuk menjawab, maju ke depan, administrasi nilainya. Ya, sama-sama. Kalau yang mencari jawabannya, misalnya AI nomor 1, ini nomor 2, AI nomor 3. Nah, ini kan ada namanya kan, namanya misalnya kelompok berapa, kelompok berapa. Ya. Semua diskusi ya. Jangan hanya satu orang yang belajar.
Sampai 3 dulu ya, udah selesai. Ya, Desi ya. Lagi. Ya, siapa yang mau pertama? Ya, ya, ya.
Oke, bacakan kelompok 1 dan jawabannya. 1. Jelaskan konsep penerimaan kas hasil penjualan kamar. Konsep penerimaan kas hasil penjualan kamar yang pertama, pada akhir hari semua kasir offline memasukkan hasil penjualan rumah berdiri sebesar 5 dalam ROP. Kemudian menitipkan ROF pada non-audit yang selanjutnya akan dicek oleh baik audit. Yang kedua, keesokan harinya sebuah ROF diserahkan ke tim audit yang akan melakukan pengecekan ulang. Kemudian menyerahkan hasil penjualan yang telah tunai. Ketiga, data kasir. Mengecek kembali sesuai dengan laporan ROF tersebut dan kemudian dicatat dalam berkas. Benar atau tidak? Nah, sesuai yang dijelaskan tadi. Nah, nomor 2. Baca lawan yang lain, Kak. Kedua, jelaskan bagian organisasi yang terlibat dalam prosedur penerimaan kas, makanan, dan minuman. Kasir outlet mempunyai tanggung jawab penuh atas semua penerimaan outlet. Kedua, night audit bertanggung jawab atas kebenaran atau penelitian pemasukan data penjualan tunai makanan dan minuman dalam kas. Info audit mencontohkan semua hasil penjualan tunai makanan dan minuman dan mengatasi kembali pekerjaan night audit. Yang keempat, moral kasir mempunyai tanggung jawab penuh atas semua penerimaan kas yang dilakukan oleh pekerjaan keuangan. Betul atau tidak? Benar ya kawan-kawan? Yang kedua, nomor 3 Kak. 3, sebutkan dan jelaskan harus apa saja yang dimasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Pertama, pembayaran tamu saat check-in. Jika tamu hotel membayar tiket, akomodasi mereka secara tunai saat check-in. Yang kedua, pembayaran tamu saat check-out. Jika tamu hotel membayar biaya akomodasi mereka secara tunai saat check-out. Yang ketiga, pembayaran makanan dan minuman. Jika tamu hotel menggunakan fasilitas restoran atau layanan kamar dan membayar biaya. Nomor 3, ada jawaban yang kurang apa? Itu ada yang tahu? Penerimaan uang jadi dia ditambahin nanti ya. Oke, kita beri hitungannya. Oke, selanjutnya kalian kerjakan nomor 4 dan 5-nya ya. Mau dibandingin boleh? Oke, setelah kita berdiskusi tentang materi kita pada hari ini, Miss mau bertanya siapa yang bisa mengutarakan apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Ya, apa? Kesimpulannya berjalan kas pengawas yang menggunakan perusahaan dan pengelola uang kas yang pelanggar. Nah, pertama adalah penjualan kamar dan dimaksud dengan penjualan kamar ini yaitu karena membayar uang muka untuk mengajukan kamar hotel. Uang muka tersebut akan diterima oleh office kasir. Yang kedua, ada penjualan makanan dan minuman. Pelanggan juga harus membayar uang muka untuk makanan dan minuman yang dikonsumsi semua yang menginap di hotel. Dan yang terakhir ada penerimaan uang muka dari kami. Yang dimaksud dengan penerimaan uang muka dari kami ini yaitu uang muka yang diterima dari kami akan diberikan ke akuntas hotel dan digunakan untuk memungkinkan berbagai kegiatan operasional hotel. Betul ya. Semua tadi udah diutarakan Abang Indi dan sesuai dengan diskusi kelompok kita tadi. Jadi di sini Miss menarik kesimpulan bahwa penerimaan kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas, dan sumber penerimaan kas terbesar yaitu berasal dari penjualan tunai. Sumber penerimaan kas total berdasarkan PSAK nomor 23, yaitu ada penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen serta pertukaran barang dan jasa. Nah, tadi udah ada diskusi kelompok dan dimenangkan oleh kelompok 3.
Ini untuk abang yang sudah menjawab. Kami kalian dikasih nilai di lembaga nilai. Tetap semangat walaupun gak dapat ribet ya. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini dan materi kita untuk pertemuan berikutnya yang purchasing. Miss mau kalian mempelajari materi tentang purchasing. Oke? Bang, tolong dulu dirapikan informasinya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bisa harap kalian tetap semangat melanjutkan pembelajaran berikutnya sampai kalian pulang nanti. Oke? Tadi kalian bisa buka dengan doa, maka ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Ketua kita. Teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Berdoa juga. Doa kita. Oke. Demikian pembelajaran kita, bisa akhiri. Selamat pagi semuanya. Pagi.